Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, hadirin muhtaramin muhtaramat, semuanya dan hormati para bapak ibu jamaah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang panjang sehat wal afiat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala ibadah kita diterima oleh Allah dan sebab-sebab itu kita dimuliakan oleh Allah dunia kita akhirat kita. Moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan ibadah kita. Allah Subhanahu berampunan akan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, mudah-mudahan pula dosa-dosa saudara kita, tetangga kita, dan teman-teman kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita salih-salihah, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, bakti pada orang tuanya, maupun mengabdi pada orang tuanya dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan pula kapanpun Allah kita dipanggil oleh Allah dan menjadi husnul khatimah. Alhamdulillah wa ala wa sallallahu alaihi ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu wa ni'mal Hasbiyallahu liman Hasbiyallahu liman alayya Hasbiyallahu liman hasabani Hasbiyallahu liman kadani bisu' Hasbiyallahu 'inda al-maut Hasbiyallahu 'inda as-su'al fil qabri Hasbiyallahu 'inda al-mizan Hasbiyallahu 'inda as-sirat Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihil marjati fid darain. Melanjutkan daripada rukun sholat. Bahwasannya sebelumnya tentang rukun sholat yang
14 yakni at-tasyahhudu fihi, ya. Tasyahud atau tahiyat akhir, ya. Rukun yang ke-14, ya. Jadi duduk yang terakhir diisi rukunnya, diantaranya di situ ada rukun lagi yang namanya tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Wa qul tasyahudi at-tahiyatu lillah salamun alaikum salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu lebih sedikit-sedikitnya atau paling pendeknya tasyahud, ya, bacaan tasyahud ketika kita duduk yang terakhir, ya. Nah, ketika kita duduk yang terakhir, ya, dengan duduk tawarruk, ya, tangan kiri dihamparkan, ya, dihamparkan di paha, kemudian tangan kanan siku-sikunya itu nempel di paha, ya. Siku-siku kita kalau tasawuf akhir, ya, kalau pas tahiyat itu siku-sikunya nempel di paha, ya. Kemudian ada tata caranya, ya, untuk tangan yang kanan jari-jarinya itu dikepalkan, ya. Tangan yang kanan jari-jarinya dikepalkan, ya. Jari kelingking sama jari manis digenggamkan, ya. Kemudian jari tengah sama jari ibu jari itu dibentuk lingkaran, ya. Kemudian jari telunjuk ini, ya, nanti menunjuk, ya. Ketika menunjuk itu tidak lurus nindak tetapi agak melengkung seperti harful alif, seperti huruf alif. Jadi agak melengkung, bukan lurus begini, enggak, ya, tegak enggak, tapi agak melengkung, ya, seperti bentuknya huruf alif. Itu seperti bentuknya huruf alif. Nah, di dalam kemudian ketika tasyahud, ya, ibu jari telunjuk ini ditelunjukkan, dibuka dengan posisi yang agak melengkung. Kapan boleh mulai tahiyat itu dibaca at-tahiyatul mubarakatuh, itu boleh, mulai dari saat itu boleh, telunjukkan boleh, ya, boleh dari awal boleh, ya. Boleh juga ditelunjukkan, ya, ketika baca asyhadu an la ilaha illallah, boleh. Itu, ya, hanya itu aturan-aturan atau perbedaan-perbedaan saja, ya. Nah, jari-jari, ya, jari telunjuk ini, ya, jadi dibuka mulai saat dari awal at-tahiyatu boleh, ketika asyhadu an la ilaha illallah juga boleh. Ada yang asyhadu sudah dibuka boleh, ada yang illallah baru dibuka, ya. Jadi mulai awal tahiyat boleh ditelunjukkan, dibuka jari-jari telunjuknya. Kemudian ada yang asyhadu ditelunjukkan, ada juga yang illallah baru ditelunjukkan dengan posisinya, ya, agak melengkung seperti huruf alif, bukan tegak, bukan lurus seperti ini, enggak, ya, enggak, ya. Seperti huruf membentuk seperti huruf alif, ya, yang tidak tegak, tidak lurus, agak melengkung, ya. Nah, boleh mau ibu jari itu ada yang digerak-gerakkan, kadang-kadang, ya, yang digerak-gerakkan namanya begini, boleh, ya, boleh. Diem juga boleh, ya. Kadang-kadang kan ada yang begini, ya, ya,
Ada digerak-gerakkan boleh, tidak digerak-gerakkan juga boleh, tidak apa-apa, sama aja. Gitu. Kemudian pandangan kita saat jari telunjuk ini sudah kita buka, ya. Jadi jari kelingking sama jari manis digenggamkan. Jari tengah sama ibu jari membentuk lingkaran. Ya, kemudian saat mulai dari awal tahiyat dibuka boleh, mulai asyhadu boleh ditunjukkan, mulai illallah sampai illallah baru dibuka boleh. Nah, saat itu pandangan kita adalah ke jari telunjuk. Pandangan kita mengarah ke jari telunjuk. Ya, isyarah meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu. Tuhan kita hanya satu, Tuhan yang berhak untuk disembah hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Dan salah satu anggota tubuh kita, termasuk jari-jari kita yang ada urat nadinya itu sampai ke hati itu bilangnya jari telunjuk aja. Makanya biasanya ini jari yang agak bahaya, ya. Kalau jari telunjuk ini repot, ya. Biasanya orang marah kita angkat begini, diam biasanya. Ya, kekuatannya jari telunjuk ini luar biasa yang kan. Ya. Orang marah itu sebenarnya. Insya Allah diam. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan tasyahud. Tasyahud itu persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling minimnya, paling pendeknya tasyahud, ya. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyatu, segala penghormatan, lillahi, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Diyakini segala penghormatan ada yang mengartikan segala kebaikan ibadah, baik itu lisan, harta, ya, semuanya itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus mampu menyaksikan, mampu melihat. Ya. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan atasmu ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi, dan rahmatnya Allah, wa barakatuh, dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salamun alaina, mudah-mudahan keselamatan alaina, atas kita. Ya, kita siapa? Orang-orang yang hadir, imam, makmum, malaikat-malaikat, jin-jin yang Islam, ya, itu maksudnya assalamun alaina, yang ikut sholat di suatu tempat itu. Salamun alaina, mudah-mudahan keselamatan atas kita. Siapa kita? Yang sholat jamaah di situ. Termasuk siapa? Ya, imam, makmum, kemudian malaikat-malaikat, kemudian para jin-jin, ya, yang Islam. Wa ala ibadillahi sholihin, dan mudah-mudahan pula tercurah atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa orang yang soleh? Alladzina aqamu bi huquqillahi wa huquqin nas. Orang yang soleh itu orang yang benar-benar menegakkan, melaksanakan, menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, dan juga menegakkan hak-haknya daripada manusia. Orang yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik pula kepada manusia. Apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dijaga. Begitu pula adabnya, akhlaknya kepada manusia, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang soleh, ya. Jadi sama Allah, hubungan sama Allah SWT terjaga, hubungan sama manusia yang lainnya terjaga. Baik orang itu, ya, itu orang yang soleh, ya. Ya. Jangan sama Allah aja taat, tapi sama orang lain keras, sama orang lain jahat, sama makhluknya Allah jahat, itu bukan orang yang soleh, ya. Jadi orang soleh itu perbuatannya sama Allah senantiasa taat, kemudian perbuatannya, tingkah lakunya sama manusia lainnya itu juga baik, ya. Asyhadu, saya bersaksi alla ilaha tiada Tuhan illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
wa asyhadu dan saya bersaksi anna Muhammadan sungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendek-pendeknya tasyahud. Ya. Ini. Karena tasyahud ini rukun qauli, maka syaratnya juga harus minimal terdengar oleh telinga kita sendiri ketika membacanya. Dan tidak boleh kalau yang tasyahud yang paling minim ini, yang paling pendek ini, kita menggugurkan salah satu huruf atau tasdidnya. Ya, harus terjaga. Tidak boleh mengganti pula dengan lafaz dimuradi walaupun toh dengan lafaz yang sepadan yang sama maknanya, istilahnya dengan lafaz yang ada. Contohnya seumpamanya wa asyhadu anna Muhammadan diganti wa asyhadu anna Ahmadan Rasulullah, itu tidak boleh. Ya. Wa asyhadu anna nabiyya Rasulullah tidak boleh. Ya, tidak boleh diganti. Muhammad, lafaz Muhammad di situ harus tetap lafaz Muhammad ya. Jangan itu diganti dengan Ahmad, dengan Nabi Allah. Ya. Ini. Ya. Kalau dalam kitab Tanwirul Qulub membacanya ketika duduk. Ya. Jadi dijaga huruf-hurufnya ya. Jangan sampai hurufnya hilang, tasdidnya hilang ya. Tidak boleh juga menambahnya. Ya, menambahkannya. Ya. Ini yang minim tadi, yang pendek. Ya. Wa amal tasyahud yang sempurnanya tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar ya, jangan Muhammadar Rasulullah, hilang nanti tanwinnya ya. Muhammadar Rasulullah, fathatain bertemu huruf ra itu bilahun nanti itu bukan Muhammadar Rasulullah, jangan Muhammadar Rasulullah, hilang tanwinnya, berarti dia menggugurkan salah satu huruf ya. Ini Muhammadar Rasulullah ya. Ini tasyahud yang paling panjang, yang paling sempurna. Nah, kemudian rukun yang berikutnya al-khamisah asyara, ada rukun salat yang ke-15. As-salatu itu membaca salawat ala nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi ay fi julusil akhiri, yakni di dalam duduk yang terakhir, ba'dal firadi minat tasyahudi, setelah selesai membaca tasyahud ya. Ini rukun yang ke-15, setelah kita membaca tasyahud, di dalam duduk yang terakhir ini kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya kemarin ya, jadi tasyahud yang Muhammadar Rasulullah itu bukan termasuk sholawat, itu tasyahud ya, bagian daripada tasyahud. Sholawatnya rukun tersendiri ya. Ini tadi membaca sholawat. Wa aqallu sholati ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Allahumma sholli ala Muhammad, paling pendek. Setelah itu salam, assalamualaikum, boleh ya, boleh ya, karena yang paling pendek ya, membaca salat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh ya. Karena kan setelah baca sholawat, rukun berikutnya yang ke-16 salam ya. Jadi
paling pendeknya sholawat atas Rasulullah kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ya Allah, sholli, sampaikan sholawat ta'zim, rahmat ta'zim ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad. Itu yang pendek ya. Jadi kok biasanya kalau tarawih umpamanya ya itu baca pendek ya, tasyahudnya yang pendek ya, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullah. Yang pendek biasanya tarawih sama cukup sudah cukup ya. Nah, wa asyara kalamul musannif anna sholata 'ala al-abi la tajibu. Nah, ini berisyarah bahwasanya sesungguhnya ucapan daripada musannif pengarang kitab ini adalah anna sholata, sesungguhnya sholawat 'ala al-abi kepada keluarga Rasulullah la tajibu, itu tidak wajib. Ya, tidak wajib ya. Tidak wajib tapi sunnah. Ya, sunnah. Ya. Wa huwa kadzalika hiya sunnatun, tetapi sholawat kepada, menambah sholawat kepada keluarganya Rasulullah itu hukumnya sunnah. Yang biasanya kita baca adalah sholawat Ibrahimiyah ya, pada Rasulullah, keluarganya, kemudian pada Nabi Ibrahim, kepada juga keluarganya Nabi Ibrahim ya. Ini biasanya yang sempurna ya. Okay. Jadi sholawat yang pendek itu tadi ya, paling pendeknya sholawat ya, membaca salawat Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, cukup sudah ya. Jadi sholawat kepada keluarganya Nabi tidak wajib hukumnya, tapi dia sunnah. Tapi kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu hukumnya sunnah, wakila tajibu, ada juga yang mewajibkannya ya, ada juga yang mewajibkannya ya. Tapi mayoritas itu sunnah, tidak wajib membaca sholawat atas keluarganya Rasulullah. Biasanya kita kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Yang panjang ya. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in yang panjangnya sholawat adalah sholawat yang ditambah dengan sholat Ibrahimiyah. Boleh hukumnya sunnah gitu. Dan menambah kata sayyidina sebelum Muhammad atau sebelum Ali Muhammad boleh, tidak apa-apa. Fala ba'sa, di dalam kitab Fathul Mu'in tidak masalah, tidak membatalkan sholat ya, tidak menambah rukun, tidak ya. Ini yang wajibnya salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, setelahnya yang biasanya kita baca salat Ibrahimiyah itu sunnah ya. Jadi membaca salat kepada keluarganya Rasulullah itu hukumnya sunnah. Ini ya. Jadi sholawat sholawat itu penting, sangat penting ya. Sehingga termasuk rukun sholat pun sholawat ya. Hadan pun nama Allah disebut, nama Rasulullah disebut ya. Sholat ya, tasyahud ya, itu juga ada nama Muhammad. Kemudian termasuk rukun lagi sholat, membaca sholawat ya. Ada di dalam kitab di dalam kitab Furratun Nasihin sebuah kisah daripada sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat lupa membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi
dimimpi bahwasannya sahabat ini tidak membaca sholawat kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW menemui sahabat ini bertanya, wahai sahabatku, kenapa ketika engkau sholat engkau tidak membaca sholawat atasku? Apa jawabnya? Wahai Rasulullah, saya sibuk dengan berzikir-zikir ketika sholat tadi, ketika tasyahud tadi, sehingga aku lupa tidak membaca sholawat kepada engkau. Apa jawabnya Rasulullah? Wahai sahabatku, ketahuilah, jika engkau membawa amal-amal ibadah yang amat banyak pun di hari kiamat nanti, namun tidak ada satu bersholawat terhadapku, niscaya Allah tidak akan menerima semua amal-amal ibadah. Ya. Makanya termasuk sholat itu rukunnya doa. Ya. Doa itu antara doa kita, ya, itu masih ada hijab. Ketika orang itu berdoa sudah membaca sholawat, hijab itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya baca hamdalah, baca sholawat ketika berdoa. Jangan lupa juga ketika berdoa, doakan pada kedua orang tua kita. Ya. Karena termasuk juga siapa orang berdoa ketika sudah mendoakan kepada kedua orang tuanya, Allah pun akan angkat doanya. Hijabnya pun Allah akan angkat. Ya. Jadi usahakan kita doa apapun jangan meninggalkan berdoa kepada untuk kedua orang tua kita. Ya, di sujud terakhir boleh kita mendoakan di dalam hati kita. Banyak doakan untuk kedua orang tua kita. Ya, karena ridhonya Allah diletakkan oleh Allah SWT berdasarkan ridhonya kedua orang tua kita. Siapa anak kata Rasulullah meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, yang qati anhu ar-rizqu, terputus darinya sebuah rizki. Ya. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, kalau nggak salah hadis yang ke-83, itu ada hadisnya Rasulullah, siapa anak meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka terputus darinya suatu rezeki. Ya. Makanya sering doakan orang tua kita, insya Allah rezeki sampai. Ya. Dalam kitab Adhkar An-Nawawiyah, ya, sahabat-sahabat ditanya, siapa orang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, ya, tudhayyibul aish, orang itu telah menyempitkan. Ada yang mengatakan yudhayyi'u al-aish, menyia-nyiakan hidupnya. Ya. Makanya Wais Al-Qarni ketika selesai ibadah haji gendong ibunya dan sebagainya, ibunya ngomong, wahai anakku, angkat kedua tanganmu, berdoalah di makam Ibrahim, tempat yang mustajab, minta kepada Allah. Apa kata beliau? Wahai ibu, aku tidak minta apa-apa, cukup ridho wajah yang ku minta, sudah cukup bagiku dunia saksinya pun sudah cukup, tidak bisa mengalahkan ridho. Makanya kita berdoa aja, jangan tinggalkan berdoa kedua orang tua kita. Sholawat juga termasuk hal yang penting. Lebih akhir zaman banyak fitnah lagi, banyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Tanda termasuk orang itu cinta kepada Rasulullah, banyak menyebut nama Rasulullah. Ya. Ini minimal satu sholawat kita dibalas oleh Allah SWT dengan 10 kali sholawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baca sholawat sekali kepada Rasulullah, Allah balas 10 kali. Itu sholawatnya orang yang lalai, yang ketika bersholawat dia lupa, yang ketika bersholawat kepada Rasulullah dia tidak beradab. Pakai selawar pendek, tidak punya wudhu, tidak ada kiblatnya seumpamanya, atau dia sambil goreng ikan, sambil masak, sambil kupas-kupas bawang, sambil kerja seumpamanya, tidak ingat sama Rasulullah, tapi Allahumma sholli ala Muhammad, itu dibalas 10 kali oleh Allah. Kalau ia beradab, ingat pada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, maka tidak ada yang tahu berapa kali Allah bersolawat memberikan balasannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk menghadap kiblat, pakai wangi-wangian, menutup auratnya, pakai baju yang bersih. Ketika baca sholawat ingat kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, tidak ada yang tahu berapa banyaknya, berapa besarnya Allah memberikan rahmat kepada orang itu. Illallah, kata Rasulullah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sholawat, insya Allah. Ya. Semua urusan-urusan kembalinya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan mudah. Karena Rasulullah asbabul wujud.
Jadi paling pendeknya bersolawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad, ya, tanpa membaca Ali Muhammad, ya, itu hukumnya sunnah. Begitu juga diterangkan dalam kitab yang Fathul Mu'in, ya, hukumnya sunnah. Ada juga yang mengatakan di dalam itu ada yang mengatakan wajib, waqila tajibu, ada yang mengatakan wajib. Wasadisa asyara, adapun rukun salat yang ke-16, ya, at-taslimatul ula, itu salam yang pertama. Ada yang ditanyakan dulu? Siapa? Ya. Monggo sebentar ditanyakan. Tapi salam itu adalah merupakan satu Oke. Jadi saya tidak pernah termasuk ini. Jadi kalau kita makmum terlambat, ya. Jadi kalau sudah salam yang pertama selesai, termasuk berdiri. Jadi bukan menunggu salam yang kedua. Tidak berdiri. Jadi kalau kita terlambat, karena yang wajib kan yang pertama. Ya. Jadi kalau yang pertama sudah selesai dibacakan yang imam, kita langsung berdiri. Itu yang materi yang sederhana, karena yang pernah saya dengar salam, ya. Jadi memang yang wajib, yang rukun itu salam yang pertama. Yang salam kedua hukumnya sunnah. Ketika kita menjadi makmum yang masbuk atau ketinggalan satu rakaat atau sekian rakaat, ketika imam sudah assalamualaikum warahmatullah, salam pertama yang wajib, makmum kemudian langsung berdiri meneruskan, atau harus bagaimana? Ini, ya. Karena yang kedua itu hukumnya sunnah. Makmum itu menunggu sampai imam salam yang kedua pun tidak membatalkan sholatnya. Artinya boleh, ya, boleh. Makmum itu menunggu sampai imam itu selesai salam yang kedua juga diperbolehkan, ya. Selesai salam pertama, karena tadi itu sudah dia berdiri boleh juga, sama aja boleh, ya. Jadi artinya ketika menunggu salam kedua pun tidak membatalkan daripada sholatnya, ya, itu. Jadi tidak apa-apa, hanya ditunggu dulu sampai imam itu selesai salam yang kedua, ya, hukumnya sunnah, ya. Maka kemudian dia berdiri meneruskan rakaat seterusnya, itu pun diperbolehkan, tidak membatalkan sholat. Oke, ini bahkan adabnya menunggu sampai imam itu selesai salam yang kedua baru ia berdiri. Oke, ini. Artinya kalau dia salam pertama kemudian kok dia berdiri boleh, tidak apa-apa. Itu. Dan dia masih tergolong ikut berjamaah sama imam. Ya, berjamaah sama imam. Beda lagi sama orang yang mufaroqah, nanti beda. Itu tidak masalah, boleh saja. Ada lagi ibu-ibunya atau bapaknya? Itu menyambung pertanyaan yang pertama tadi, di mana yang makmum yang itu menyebab dan kita bahwa yang pertama waktu yang berlaku pada saat imam sudah salam pertama, kemudian makmum harus salam. Biasanya ada yang berbeda waktu tapi waktu yang berlaku. Iya. Jadi ini makmumnya bukan masbuk, ya. Ketika itu imam sudah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, ya kan?
Kemudian makmum langsung juga ikut salam, karena salam yang kedua itu kan hukumnya sunnah. Bagaimana yang bagus? Yang paling bagus ya di dalam kitab Tanwirul Qulub dan juga di dalam kitab Fathul Mu'in tadi saya baca, itu makmum menunggu imam sampai selesai salam yang kedua. Makmum menunggu salamnya imam sampai salam yang kedua, walaupun yang kedua itu hukumnya sunnah. Keterangan di kitab Tanwirul Qulub dan I'anatul Talibin. Oke, itu. Kalau dia salam tadi, ya, apakah batal salatnya? Tidak batal. Oke, tidak batal. Oke, salatnya tidak batal. Oke. Kalau hukumnya dari negara kita dipahami, tapi itu ada jalannya itu dan Tuhannya jadi memang dibiarkan kita seperti ini dengan negara cepat mengenai Nggih, cari referensinya nanti. Nggih, insyaallah nanti kita sama cari referensinya dan nanti kita sampaikan nggih. Ya. Waalaikumsalam. Ya, muqallibal qulub. Nggih, terima kasih. Nggih. Jadi diperbolehkan setelah membaca sholawat, ya, kemudian kita berdoa sebelum salam, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri samana seterusnya wa min adzab jannatil mahyamat min fisari fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya. Seumuman diteruskan sampai situ, ya. Dan itu pun ada sumbernya, doanya juga ada sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperbolehkan, boleh, tidak apa-apa. Ini diperbolehkan, ya. Nggih, setelah sholawat, karena kalau kita baca sholawatnya sempurna, fil alamina innaka hamidum majid, baru baca doa itu boleh, nggih, boleh, tidak apa-apa. Nggih, boleh. Tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Dan memang nanti insya Allah saya sampaikan sebelumnya. Ya. Ibu-ibunya, ada ibunya. Oke. Berkaitan dengan mengatur pemilu tadi, itu kan teknik bacanya berbeda-beda. Ada yang langsung saja, ada yang di nah, katanya itu bukan turun ada yang diam, ada yang bergerak. ada yang gini Ya. Ya. Jadi sekali lagi yang rukunnya itu adalah tasyahudnya. Ya. Kalau tangan tadi, Tangannya ini menurutnya ini bukan termasuk rukun, bukan termasuk rukun. Ya, bukan termasuk rukun. Itu hanya untuk isyarah, ya isyarah, ya. Untuk isyarah artinya bukan wajib. Ya, yang itu rukunnya adalah tasyahudnya. Ya, tasyahudnya, ya. Nah, caranya tadi ada yang diem aja, ada yang juga digerak-gerakkan. Bahkan ada juga yang kadang kita lihat itu diputer-puter, ya. Ada juga ya, macam-macam, ya. Itu, ya. Kalau diputer-puter apakah seumpamanya ini yang ikut itu kan geraknya banyak, apakah itu membatalkan sholatnya? Enggak.
Karena al-atrof itu dihitung satu. Seperti kemarin waktu garuk itu ya, apa namanya? Nah, gini soalnya ya. Ini kalau kita ginikin itu dihitung satu, tidak dihitung kelipatannya. Enggak. Nggih. Ibunya gimana? Ada yang tanyakan? Enggak. Ada? Ya. Kita lanjutkan, salam. Sebenarnya pertanyaan sudah terwakil Oke. soal tadi biasa membaca itu yang Allahumma inni a'udzubika dari itu. Oke. Tadi sudah terwakil. Oke. Sudah pertanyaan kami sudah terwakil. Oke, terima kasih. Jadi boleh ya. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri, seterusnya sampai ditambah lagi Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik, boleh ya. Dan bacaannya ada bermacam-macam juga. Nggih, ada bermacam-macam. Ya, setelah sholat selawat. Karena yang tasyahud selawat ini yang rukun, doanya enggak, tapi boleh menambah. Nggih, itu sebelum salam diperbolehkan. Nggih, itu. Kita lanjutkan. Masih ada waktu berapa menit? Rukun yang berikutnya adalah salam, ya. Rukun yang ke-16. Nah, tidak kelihatan kalau tidak kacamata. At-taslimatu pula rukun yang berikutnya yang ke-16 adalah mengucapkan salam yang pertama. Ya. Wa yajibu iqa'us salami halat qu'udi, wajib ya mengucapkan salam tadi, menjatuhkan salam itu, meletakkan salam ketika dalam kondisi duduk ya. Ketika dalam kondisi duduk, terburu-buru mengucapkan salamnya sambil bangkit dari duduk, itu tidak boleh. Harus duduk sempurna. Wa qalu assalamu alaikum, paling pendek-pendeknya salam assalamu alaikum ya, marratan wahidatan sekali. Wa akmalu assalamu alaikum wa rahmatullah ya, ini paling apa namanya itu akmalnya, sempurnanya assalamualaikum warahmatullah marrataini yaminan wa shimalan ya. Jadi paling sempurnanya salam assalamualaikum warahmatullah ke kanan kemudian ke kiri, itu sempurnanya salam ya. Nah, kemudian mengucapkan salam ya, termasuk karena ini juga rukun ya. Assalam pakai assa, jangan assalamualaikum warahmatullah, itu tidak boleh tanpa al. Harus assalamualaikum. Kalau salamun alaikum tidak boleh, harus ada alnya, tidak boleh dihilangkan atau ditambah assalamu waalaikum, tidak boleh ditambah huruf waw. Assalamu alaikum tidak diperkenankan. Apalagi dikurangi assalamu alaikum tidak diperbolehkan. Nah, kemudian ketika mengucapkan salam assalamu, ini posisi wajah kita masih menghadap ke arah kiblat. Assalamu ini masih menghadap ke arah kiblat. Baru alaikum menoleh ya. Assalamu alaikum warahmatullah ya. Begitu juga yang kedua assalamu alaikum baru menoleh ya. Ini baru menoleh ya. Boleh enggak assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh? Boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh ya. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullah, berhenti ya. Kalau salat jenazah tidak makruh, yang diperintahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau salat jenazah ya. Ini itu
salam, ya. Niatnya salam, mengucapkan salam kepada menjawab imam, ya. Kemudian mengucapkan salam kepada orang-orang yang di sekeliling kita, ya, di sebelah kanan kita, ya, termasuk malaikat-malaikat, saudara-saudara kita yang lainnya. Itu juga di sebelah kiri, ya. Usahakan assalamualaikum warahmatullah, pipinya kelihatan dengan makmum yang di belakangnya. Nolehnya sempurnakan assalamualaikum. Pipinya kelihatan makmum yang di belakangnya. Itu rukun yang ke-16, ya. Fasabil asyara wallahu a'lam bissawab. Demikian mudah-mudahan manfaat di dunia dan akhirat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan diiringi dengan hidayah Allah, taufiq Allah SWT menjalibul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ma'amdal syakirin hamdan na'imin lillahi fina wa lillahi mazid ya rabbana lakal hamdu min fadlil jadal wa wajidal karim wa alim santani Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sifat Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa rasulina wa malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna bidunni wa zuyinna bil filmi وأكرمنا بدرجة من معافية وهذه الدار الله فيها عباد الله أمير الأيام برسول سيدنا محمد اللهم ربي فأطعنا بوالد والدنا والإسلام والمات في دار الكتب ومعاهد من الفتن اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما اللهم دار الشيخ وربي وفقنا في المعرفة الخاصة متابعة تامة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن عبد الجنة والمسلم قدر ربنا اغفر لنا ذنوبنا والمؤمنين والمؤمنين وربنا صغارا ورجال المسلمين والمسلمات والمؤمنات نبيهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله يقوم والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.